Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fajriani Asis selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 6 kelas A Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan mengenai pengendalian SIA. Perkenalkan, saya Nur Asti Ramadhani Asrul selaku moderator pada tugas presentasi kali ini. Dan adapun anggota saya yaitu Nur Hasyiah Wahdah, Fitra Hartatige, dan Putri Wulandarika. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Kepada Saudari Fitra, saya persilahkan. Baiklah, saya akan bacakan materi tentang pengertian pengendalian. Pengendalian atau pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian atau pengawasan adalah proses yang memastikan bahwa segala aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengendalian menurut Hansen dan Women adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik merupakan kinerja sesungguhnya dan pengembalian tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, asas-asas pengendalian yaitu asas tercapainya tujuan, asas efisiensi pengendalian, asas tanggung jawab pengendalian, asas pengendalian terhadap masa depan, asas pengendalian langsung, asas refleksi rencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individual, asas standar, asas pengendalian terhadap strategis, asas kekecualian, asas pengendalian fleksibel, asas peninjauan kembali, dan asas tindakan. Adapun kerangka kerja pengendalian COVID, KOSOM, dan ELM. Kerangka kerja pengendalian COVID yang pertama, kontrol objektif atau pengendalian tujuan yang terdiri dari 4 dominan yaitu planning dan organizing, augmentation and implementation, delivery and support, dan monitoring and evaluation. Kedua, audit guidelines atau arahan auditor, berisi tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci atau membantu para auditor dalam memberikan saran perbaikan kepada manajemen. Manajemen guidelines atau arahan manajemen, berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang akan mesti dilakukan agar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana biaya pengendalian dan manfaat TI yang dikelola? Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang baik? Apa saja indikator atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencari kesuksesan? Resiko-resiko apa saja yang mungkin timbul? Apa yang dilakukan oleh pesaing, dan bagaimana mengukur keberhasilan dan bagaimana membandingkannya. Baik, selanjutnya ada materi kerangka kinerja pengendalian KOSOM. Kerangka kinerja pengendalian Interkosom 1992 memberikan definisi umum tentang pengendalian inter dan memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memperbaiki sistem pengendalian tersebut. Kerangka tersebut menyatakan bahwa pengendalian inter dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian 3 tujuan organisasi, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisien operasi, yang kedua, kendala pelaporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Baik, selanjutnya ada kerangka kerja pengendalian ERM atau Enterprise Risk Management. Kerangka kerja pengendalian ERM merupakan sebuah proses yang diterapkan dalam penentuan strategi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasikan kemungkinan yang potensial yang mungkin mempengaruhi entitas atau perusahaan dan mengelola risiko-risiko dan kecenderungan risiko yang mungkin terjadi untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan entitas atau suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada 4 jenis tujuan pengendalian. Yang pertama adalah tujuan strategis atau strategi objektif yang bertujuan mengetahui tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua ada tujuan operasi atau operation objektif. Tujuan ini berhubungan dengan efektivitas dan efisien operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber dana.
Yang ketiga yaitu tujuan pelaporan atau reporting objektif. Tujuan ini membantu untuk memastikan ketelitian atau kelengkapan laporan perusahaan dan meningkatkan pembuatan keputusan dan pengawasan aktivitas kinerja perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan kepatuhan atau compliance objektif yang bertujuan untuk membantu perusahaan mematuhi segala peraturan yang ada. Baik, selanjutnya ada ketidakpastian dan teknik yang digunakan untuk identifikasi ketidakpastian. Leo J. Susilo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan walaupun hanya sebagian dan ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Berdasarkan definisi tersebut, keterkaitan antara ketidakpastian dan resiko dijelaskan dengan definisi resiko seperti yang tertuang di dalam Standar Internasional Manajemen Risiko ISO 31000. Di dalam dokumen tersebut, resiko diartikan sebagai efek dari ketidakpastian yang terdapat pada tujuan organisasi lebih lanjut. Leo J. Susilo menerapkan bahwa resiko sering disebut sebagai kombinasi dan dampak suatu peristiwa, termasuk dalam hal ini perusahaan suatu keadaan, dan digabungkan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, model manajemen risiko perusahaan atau ERM. Manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management atau kerangka terintegrasi atau Integrated Framework ERM, sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas atau menambahkan 3 elemen tambahannya. Pengendalian internal COSO terintegrasi. Prinsip-prinsip dasar di balik ERM. Yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Kedua, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidakpastian penghasilan resiko yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Yang keempat, ketidakpastian penghasilan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa suatu secara positif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Yang kelima, kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian terdiri dari yang pertama, otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Dan yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Komunikasikan informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam satu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi, serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi mengenai pengendalian SIA dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.